Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dengan NIM 30402100185. Saya akan memaparkan strategi informasi bisnis pada PT Telkom dengan studi kasus penentuan produk baru yaitu eSIM. Untuk profil perusahaan, PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom membantu menghubungkan jutaan pelanggan di berbagai daerah. Untuk produk dan layanan unggulan yaitu telepon tetap, data seluler, IndiHome atau internet berkecepatan tinggi, televisi berlangganan, layanan data bisnis, solusi korporat, inovasi digital, pusat data, pendidikan, kesehatan, dan konten digital. Untuk penyebaran gerai Plaza Telkom hingga akhir 2022 terdapat 387 gerai Plaza Telkomsel. Peran penting PT Telkom yaitu memajukan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam era digital. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, memperkenalkan eSIM untuk memudahkan pelanggan dalam mengelola layanan seluler tanpa kartu fisik. Teknologi ini menggantikan SIM fisik konvensional dan batang barcode. Produk layanan eSIM di PT Telkom Indonesia memberikan akses ke jaringan tanpa kartu SIM untuk memungkinkan aktivasi layanan dengan memindahkan kode fisik, menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam aktivasi. Untuk selanjutnya, mengapa harus eSIM? Karena keamanan dan kekuatan fisik, aman dan tidak mudah lepas, daya tahan fisik lebih awet, dan mempercepat pembelian nomor. Yang kedua yaitu keamanan data dan cloud. Keamanan data, penyimpanan data menggunakan cloud efisien dan aman. Untuk pesaing, yaitu XL Axiata, Indosat, dan Smartfren. Untuk slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, keamanan data dan cloud. Keamanan keputusan menggunakan eSIM memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di Telkomsel. Yang kedua, pertumbuhan IoT mendukung pertumbuhan perangkat terhubung. Integrasi eSIM memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik di Telkomsel. Untuk slide selanjutnya yaitu divisi yang terlibat. Yang pertama, produksi, mencetak atau menghasilkan kartu Telkomsel dengan barcode. Yang kedua yaitu marketing, merancang strategi pemasaran dan mempromosikan keuntungan kartu Telkomsel dengan barcode. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia, mengelola kebutuhan SDM dalam proses pembuatan dan pemasaran. Yang keempat, keuangan dan akuntansi, yaitu mengelola aspek finansial produksi dan penjualan kartu dengan barcode. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT berperan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem barcode pada kartu. Yang enam, divisi umum terlibat dalam dan infrastruktur untuk produksi dan penjualan kartu dengan barcode. Slide ketujuh yaitu target pasar. Yang pertama, profesional freelance dan pekerja jarak jauh. Yang kedua, pelanggan dengan keamanan data yang tinggi, pengelola bisnis. Yang ketiga yaitu pecinta musik dan film. 4 yaitu mahasiswa. Slide ke-8, tren dan peluang e-bisnis di Indonesia. Yaitu yang pertama, permintaan internet tumbuh cepat di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan. Yang kedua, komitmen pemerintah. Pemerintah berkomitmen dan meningkatkan akses internet di pedesaan, membuka peluang kerjasama. Yang ketiga, inovasi teknologi. Konvergensi teknologi memungkinkan penggunaan perangkat dengan satu layanan. Yang keempat, harga eSIM untuk bersaing. Harga eSIM Telkomsel perlu kompetitif, mengikuti harga pesaing seperti Smartfren. Yang kelima, potensi tinggi di PT Telkom. Dengan 153 juta pelanggan, potensi adopsi layanan baru termasuk eSIM sangat tinggi. Slide selanjutnya, alternatif lain
yaitu jika barcode eSIM bermasalah, perusahaan dapat beralih ke aplikasi dan menggunakan e-sensor dalam pemindaian barcode. Untuk mekanismenya, yaitu download aplikasi resmi perusahaan Telkomsel, lalu verifikasi identitas, selanjutnya permintaan penggantian penggunaan e-sensor untuk memindai barcode eSIM, selanjutnya pemeriksaan internal untuk validasi barcode, aktivasi eSIM baru dan dapat diaktifkan. Selanjutnya yaitu pengembangan DSS pada PT Telkom. Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Aplikasi yang menggunakan Telkom as-Service akan membantu pengambilan keputusan karena hasil yang bersifat matematis. Karena Telkom as-Service juga berfungsi agar hubungan antara PT Telkom dan customer terjalin dengan baik. Dengan adanya Telkom as-Service, PT Telkom dapat mengetahui saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen dari PT Telkom itu sendiri. Terutama saran tentang PT Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless atau wireline. DSS memberikan keuntungan, yaitu membuat konsumen lebih dekat dengan PT Telkom, dan PT Telkom dapat mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada pada perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai perusahaan, PT Telkom memiliki faktor dan latar belakang yang membuat mereka memutuskan untuk menciptakan eSIM. Banyak hal yang perlu diperhatikan bagi sebuah perusahaan dalam meluncurkan sebuah produk baru. Peran divisi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan, mulai dari pengelolaan ide hingga pemasaran produk. DSS juga dapat mempermudah PT Telkom untuk mengetahui keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh konsumen itu sendiri. Dan PT Telkom juga dapat dengan cepat menanggapi keluhan tersebut. Adanya DSS, sistem penerimaan dapat berjalan dengan cepat dan dibantu oleh perangkat lunak untuk diimplementasikan dengan menggunakan teknologi web yang berbasis bahasa. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.